Seketika itu juga pendeta Rakanata telah mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi, merasa ada seseorang yang sangat sakti mampu menggetarkan tangannya hanya dengan sebuah lemparan batu kerikil kecil. Pendeta Rakanata, bertobatlah, selagi masih ada kesempatan hidup untukmu, berkata tiba-tiba seseorang yang telah muncul di antara mereka. Sementara itu Bango Samparan yang merasa terlepas dari kematian telah memandang seseorang lelaki tua seusianya berdiri tidak jauh darinya yang diyakini telah menyelamatkan selembar jiwanya itu. Bango Samparan melihat lelaki itu berjubah sebagaimana seorang pendeta, sama dengan yang dikenakan oleh pendeta Rakanata. Yang berbeda, mungkin bahan yang dipakai orang itu nampaknya hanya sebuah kain biasa, nampak sudah lebih lusuh. Namun wajah orang itu seperti lembut dan sangat cerah dengan sebuah bibir yang selalu basah, terlihat penuh dengan senyum. "Siapa kamu?" berkata pendeta Rakanata kepada orang itu. "Pemahamanmu terhadap kitab Tantra hanya sebuah rangkaian huruf demi huruf yang indah. Itulah sebabnya kitab Tantra yang telah kamu hafal itu tidak dapat melindungi nafsu binatangmu sendiri. Sudah begitu banyak wanita yang menjadi korbanmu," berkata orang itu dengan suara perlahan namun terasa begitu tajam terdengar di telinga pendeta Rakanata. "Siapa kamu?" bertanya kembali pendeta Rakanata, merasa penasaran untuk mengenal siapa gerangan orang itu yang telah mengetahui pribadi buruknya selama ini. "Akulah bayi lelaki putra Raja Rakata yang kamu buang di sebuah hutan," berkata orang itu masih dengan suara perlahan kepada pendeta Rakanata. Terkejut bukan kepalang pendeta Rakanata mendengar ucapan orang itu, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya itu. "Kamu telah mencoba merubah ketetapan yang maha berkehendak, mencoba menukar anakmu agar menjadi seorang ningrat terhormat. Bertahun-tahun ku coba menelusuri siapa diriku yang berawal seorang bayi merah di pinggir hutan. Akhirnya dapat juga ketemui ujung dari awal itu, menemukan dirimu sebagai hal ihwal dari semuanya. Ku tahan kemarahan ini hanya berharap waktu dapat merubah dirimu. Namun sampai hari ini ternyata kamu masih seperti dulu kala, masih tidak dapat mengendalikan sifat kebinatangan di dalam dirimu sendiri. Ternyata kamu adalah bayi putra Raja Rakata itu," berkata pendeta Rakanata sambil tertawa panjang. "Lekaslah pergi jauh dari mataku sebelum aku berubah pikiran," berkata orang itu sambil membentak. Nampaknya orang itu tengah meredam kemarahannya sendiri. Sudah bakat dan dasarnya bahwa jiwa pendeta Rakanata adalah seorang yang culas dan sangat licik. Diam-diam telah mengukur kemampuan dirinya sendiri yang tidak mungkin dapat melawan orang itu. Benturan kerikil kecil itu telah membuktikan kemampuan dari orang ini yang tidak mungkin terlawan olehku. Aku harus pergi jauh menghindarinya, berkata dalam hati pendeta Rakanata dengan culasnya. "Kukatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama kita. Esok hari aku mungkin sudah berubah pikiran akan mengakhiri pertualanganmu," berkata orang itu manakala telah melihat pendeta Rakanata berjalan menunduk menjauhinya dan terlihat telah lari menghilang di kerumunan hutan. "Bawalah kujang itu dan serahkan kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Bukankah tujuanmu ke lereng gunung Padepokannya?" berkata orang itu kepada Bango Samparan. Terlihat Bango Samparan segera mengambil sebuah kujang yang tergeletak di tanah. "Tuan telah menyelamatkan hamba. Siapakah gerangan nama Tuan, agar hamba dapat bercerita tentang bunyi ini kepada keturunan hamba?" berkata Bango Samparan kepada orang itu. Terlihat orang itu penuh senyum memandang Bango Samparan dengan wajah penuh welas asih. "Aku hanya kebetulan lewat. Budi dan karma ini hanya sebagai sebuah sebab akibat. Mungkin saja leluhurmu pernah berbuat yang sama sebagaimana kulakukan hari ini.
Sudah lama aku melupakan namaku sendiri. Beberapa orang menyebutku sebagai seorang pertapa dari Gunung Wilis, berkata orang itu kepada Bango Samparan. Berdesir seluruh bulu roma Bango Samparan baru dalam kedipan mata, orang itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Hanya manusia setengah dewa yang dapat terbang dan menghilang seperti itu. Bergumam dalam hati, Bango Samparan menyaksikan sebuah kesaktian ilmu tingkat tinggi itu. Terlihat Bango Samparan telah bersiap untuk melanjutkan kembali perjalanannya menuju lereng Gunung Galunggung yang sudah terlihat membiru di saat matahari bersinar terang di siang itu. Pendeta Rakanata telah mengatakan bahwa Dewi Kaswari adalah putri kandungnya sendiri. Sementara orang itu telah meyakinkan ucapan Pendeta Rakanata yang telah dengan sengaja menukar bayi Raja Rakata. Berkata Bango Samparan dalam hati sambil berjalan. Haruskah rahasia besar ini kuceritakan kepada Dewi Kaswari dan Andini? Berputar-putar pertanyaan itu di kepala Bango Samparan, mencoba berhitung baik dan buruknya bila semua rahasia besar itu diketahui oleh Dewi Kaswari dan Andini. Dan tidak terasa, Bango Samparan sudah berada di kaki Gunung Galunggung yang terlihat hijau tinggi menjulang menyentuh awan langit biru. Sang surya terlihat sudah lama bergeser dari puncaknya, tidak lagi menyengat kulit tubuh Bango Samparan yang telah memasuki hutan pegunungan di jalan mendaki. Sementara itu di sebuah hutan kecil, sekelompok orang terlihat tengah berjalan. Bila ada seseorang yang melihat sekelompok orang yang berjalan di hutan itu, pasti akan terheran-heran melihat 10 orang di antara mereka berkulit kuning lebih cerah dari kulit umumnya orang pribumi di bumi Pasundan. Ternyata mereka adalah Gajah Mada dan kelompok pasukan penyergapnya yang ditugaskan khusus memata-matai para pemberontak pasukan Rakata yang saat ini masih bersembunyi di sekitar hutan timur kota Raja Kawali. Dan ke-10 orang asing itu adalah para biksu terbaik dari Tibet yang sengaja diikutkan oleh Gajah Mada. Sementara itu 3 orang muda yang ikut bersama Gajah Mada adalah Pangeran Citraganda dan Pangeran Jayanegara, dan seorang lagi yang nampak lebih tua dari ketiganya, yang bertubuh terlihat begitu kokoh, kekar dan kuat akibat tempaan dan latihan berat selama masa hidupnya. Siapa lagi orang muda itu kalau bukan Putu Risang? Seorang muda namun telah memiliki kesaktian yang sangat tinggi, sangat jarang sekali yang dapat setara dengannya saat itu di zamannya. Selain seorang Patih Maesa Amping yang tidak lain adalah gurunya sendiri, yang saat itu telah ditugaskan menjadi seorang patih di tanah Kediri. Kita berjalan melambung menghindari hutan timur kota Raja agar tidak terlihat pasukan Rakata yang saat ini masih berada di sana, berkata Pangeran Citraganda yang ikut dalam pasukan penyergap itu, seperti telah mengenal betul tiap jengkal di tanah di bumi Pasundan itu. Semua orang yang ada dalam pasukan itu nampaknya sangat mempercayai Pangeran Citraganda atas penguasaan dan pengenalannya pada tanah hutan di sekitar kota Raja Kawali itu. Terlihat mereka telah mengikuti kemanapun langkah kaki Pangeran Citraganda melangkah. Di ujung jalan ini, kita akan menemukan sebuah pedukuhan yang terdekat dengan hutan timur kota Raja, berkata Pangeran Citraganda memberikan keterangan tentang arah perjalanan mereka. Bukankah kita tidak perlu berada di padukuhan itu? Berkata Putu Risang mencoba mengingatkan tentang tugas mereka sebagai pasukan khusus itu. Benar, tugas kita adalah menyergap mereka yang keluar mencari tambahan perbekalan, dan kita harus berada di antara padukuhan dan hutan timur ini, berkata Gajah Mada. Demikianlah akhirnya mereka dapat menemukan sebuah tempat yang baik untuk mengintai di antara sebuah tempat itu. Namun hingga datang menjelang malam, mereka tidak juga mendapatkan orang-orang Rakata itu keluar dari hutan persembunyian mereka. Nampaknya persediaan mereka masih cukup banyak, berkata Pangeran Citraganda menduga-duga setelah sekian lama mengintai di tempat tersembunyi. Malam masih sangat panjang, berkata Putu Risang sambil tersenyum melihat kegelisahan hati Pangeran Citraganda itu.
atau mereka keluar mencari padukan yang lain, berkata kembali Pangeran Citraganda. Mendengar ucapan Pangeran Citraganda, terlihat Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada saling beradu pandang. Mungkin telinga mereka sudah menjadi risih mendengar sikap Pangeran Citraganda penuh keraguan bahwa mereka berada di tempat yang kurang tepat. Meski begitu, mereka berdua tidak berkata apapun. Mereka masih menghargai Pangeran Citraganda sebagai tuan rumah di bumi Pasundan itu. Namun Putu Risang masih menanggapi sikap keraguan Pangeran Citraganda itu dengan sikap yang lain, mencoba mengalihkan arah pembicaraannya. "Pangeran Citraganda pernah berburu babi hutan?" bertanya Putu Risang kepada Pangeran Citraganda. "Aku sangat senang sekali berburu babi hutan," berkata Pangeran Citraganda. "Pangeran Citraganda pernah berburu badak bercula 1?" bertanya kembali Putu Risang kepada Pangeran Citraganda. Terlihat pangeran menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai tanda belum pernah melakukannya. "Berburu babi hutan harus punya sebuah kesabaran yang kuat. Sementara berburu badak bercula 1 harus punya kesabaran lebih kuat lagi," berkata Putu Risang kepada Pangeran Citraganda. Mendengar perkataan Putu Risang itu, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara kembali saling beradu pandang. Sepertinya mereka berdua sudah dapat mengerti kemana arah pembicaraan Putu Risang itu. "Mengapa harus punya kesabaran yang berbeda untuk dua pemburuan yang berbeda?" bertanya Pangeran Citraganda. "Perbedaannya adalah bahwa babi hutan selalu berjalan setiap malam di tempat yang sama. Kita hanya perlu kesabaran menunggu waktu yang tepat. Sementara badak bercula 1 tidak akan berjalan ke tempat yang sama setiap harinya. Dan kita harus lebih bersabar lagi menunggu keberuntungan itu datang," berkata Putu Risang menjelaskan tentang sebuah pemburuan. Kembali Gajah Mada dan Pangeran Citraganda saling beradu pandang, sudah dapat mengerti kemana arah pembicaraan Putu Risang selanjutnya. Mereka berdua seperti tahu bahwa Putu Risang sedang membuat sebuah perumpamaan bahwa saat ini mereka tengah berburu sekelompok manusia yang lebih cerdik dari seekor babi hutan atau seekor badak bercula 1 sekalipun. "Bila ada kesempatan, aku akan mencoba berburu badak bercula 1, berkata Pangeran Citraganda, merasa tertarik dengan cerita Putu Risang tentang sebuah pemburuan itu. Kembali Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara saling beradu pandang. Terlihat air muka keduanya telah menunjukkan wajah kekesalannya melihat Pangeran Citraganda masih juga tidak mengerti dan paham perumpamaan dan sindiran Putu Risang yang sangat halus itu. Meski begitu, mereka berdua merasa enggan menanggapi sikap Pangeran Citraganda itu, tidak berkata apapun karena takut dapat berbuah menyinggung perasaan seorang tuan rumah. "Aku mendengar sebuah suara mencurigakan," berkata Gajah Mada tiba-tiba. "Aku tidak mendengar suara apapun," berkata Pangeran Citraganda, merasa tidak mendengar suara apapun. Sementara itu Putu Risang dan Pangeran Jayanegara sudah mulai dapat menduga Gajah Mada pasti tengah membuat sebuah seloroh saja. "Aku mendengar suara kera muda gelisah," berkata Gajah Mada, nampak seperti mencoba mengarahkan daun telinganya agar mendengar lebih jelas lagi. "Benar, aku juga mendengarnya. Kasihan sekali kera muda itu," berkata pula Pangeran Jayanegara, melihat kedua muridnya tengah berbicara iseng dan nakal, hanya ingin mengerjai Pangeran Citraganda. Terlihat Putu Risang tidak berkata apa-apa, hanya ikut tersenyum dalam hati melihat kenakalan kedua muridnya itu. "Aku tidak mendengar apapun," berkata Pangeran Citraganda, merasa penasaran. "Sekarang memang sudah semakin menjauh, mungkin tertinggal oleh kelompoknya yang pergi mencari buah matang di sebuah tempat baru," berkata Gajah Mada kepada Pangeran Citraganda. "Menurutku belum pergi jauh. Aku mendengar suara dengkurnya," berkata Pangeran Jayanegara, ikut menanggapi permainan Gajah Mada. "Kalau suara itu, aku juga mendengarnya. Menurutku itu hanya suara dengkur salah seorang biksu," berkata Pangeran Citraganda. "Kamu benar, itu bukan suara kera muda,
tapi suara dengkur salah seorang biksu yang lelah hingga tertidur di atas pohon. Berkata kembali Gajah Mada, ditanggapi tawa oleh Pangeran Jayanegara. Sementara itu Putu Risang meski tidak ikut tertawa, tapi diam-diam tersenyum dalam hati, ikut terhibur dengan gaya canda kedua muridnya itu. Malam pun perlahan semakin larut bersama suara binatang hutan yang kadang terdengar memecah suara kesenyapan malam.